Oscar berkata, itu masalahmu dan Bos Dai, yang bisa aku lakukan hanyalah membagikan sosis. Salah satu dari Anda adalah kapten dan yang lainnya direktur, Anda memikirkan sesuatu. Sebenarnya, saya merasa level bukanlah masalah besar, intinya adalah tim kami memiliki 2 spirit master dukungan. Ini mungkin meningkatkan kekuatan Anda yang lain secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama kami memiliki satu petarung yang lebih sedikit dari tim lain. Kami akan selalu dirugikan. Xiao Wu berkata, kami mungkin tidak dirugikan, Anda lupa tentang pagoda genteng 7 harta karun Rongrong. Tidak, sekarang seharusnya pagoda genteng 9 harta karun. Dia sudah memiliki 3 kemampuan roh ketiganya, itu 10% dukungan untuk kita secara keseluruhan. Lebih jauh lagi masih ada jenis penguatan, cukup untuk mengatasi kesenjangan dalam jumlah. Saat mendengarkan Xiao Wu menyebutkan Ning Rongrong, Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Rongrong pergi kemarin pagi, saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Saya khawatir keluarganya tidak mengizinkan dia kembali. Bagaimanapun, dia perempuan, dan masih sangat muda pada saat itu, aku khawatir ayahnya tidak akan merasa nyaman. Ayah Rongrong memiliki seorang putri seperti dia, mungkin dia akan menjadi pewaris sekolah ubin kaca 7 harta karun. Mendengar Oscar, Tang San dan Xiao Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Xiao Wu berkata, tidak sepertinya. Jika Rongrong tidak kembali, bukankah Shrek Seven Devils kita akan kekurangan 1 orang? Oscar berkata sambil tersenyum masam, siapa yang bisa memastikan? Tentu saja saya juga ingin dia kembali. Xiao Wu, kamu dan Rongrong selalu berbagi kamar. Apakah Anda pikir saya punya kesempatan saat mengejarnya? Jika tidak ada sedikit pun harapan, saya akan mempersingkat gagasan saya sendiri secepat mungkin untuk menyelamatkan rasa sakit yang lebih besar nanti. Xiao Wu menjulurkan lidahnya, berkata, jangan bicara padaku tentang ini. Rongrong juga tidak pernah membicarakannya dengan saya. Namun, saya pikir dia pasti memiliki kesan yang baik tentang Anda. Tapi saya masih belum bisa bicara tentang perasaan. Anda harus bertanya sendiri padanya. Anda sudah besar, tidak ada yang perlu ditakuti. Bukankah akan baik-baik saja jika Anda bertanya dengan jelas? Oscar mengangguk, kamu benar. Jika dia kembali kali ini, saya pasti akan bertanya padanya. Aku akan memanfaatkan masa muda kita untuk memilikinya. Jika tidak, begitu kita meninggalkan akademi, saya mungkin memiliki lebih sedikit kesempatan. Apa yang kamu sebut, merasuki? Kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Xiao Wu membentaknya dengan tatapan tajam. Oscar telah memulihkan senyumnya yang biasa sekarang, dan harus dikatakan bahwa setelah dia bercukur, penampilannya tak tertandingi. Bahkan Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk menjadi bodoh, dalam hati mengutuk, mati banci. Apa yang kamu sebut tidak enak didengar? Meskipun Anda tidak akan mengatakannya, Anda sudah melakukannya sendiri sejak lama. Jangan bilang kamu berani bilang kamu belum menguasai Tang San. Saya. Xiao Wu diam-diam melirik Tang San di sisinya, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tatapan Tang San. Dengan tergesa-gesa dia mengalihkan pandangannya, baiklah, jangan bicara omong kosong, ayo cepat makan, aku kelaparan. Akademi secara alami berbagi satu ruang makan, dan meskipun ketiganya masih sangat pagi, sudah ada beberapa siswa yang sarapan pagi. Ketika Tang San memasuki ruang makan, dia jelas merasakan suasananya agak aneh. Semua tatapan siswa yang menatapnya sangat aneh. Beberapa hormat, beberapa iri, beberapa mengagumi, dan masih banyak hal lainnya. Meskipun Tang San tampak sangat biasa-biasa saja berdiri di samping Oscar, para siswa di ruang makan tidak memperhatikan Oscar. Terutama para siswi. Jika Xiao Wu harus mendeskripsikannya, para siswa perempuan ini dengan jelas membuat mata. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Master Jiwa lanjutan. Setiap siswa adalah guru jiwa. Apalagi mereka setidaknya berusia 20 tahun. Target seorang guru jiwa untuk pasangan sebagian besar adalah guru jiwa. Di dunia guru jiwa, kekuatan adalah sumber dari segalanya. Penampilan pada dasarnya tidak dihitung sebagai perbandingan. Penampilan hanyalah bawaan, tetapi kekuatan yang tangguh pada akhirnya sangat langka, membutuhkan upaya terus-menerus serta bakat bawaan. Meskipun Tang San sangat bergantung pada keberuntungan dalam pertempuran kemarin, dia masih mengalahkan Raja Roh peringkat 58. Kekuatannya sendiri juga telah mencapai peringkat 37, membuatnya menjadi sosok terkenal di seluruh akademi. Bagaimana tidak dia bisa menarik perhatian siswa lain? Saat ini, jika bukan karena Xiao Wu di sisi Tang San yang terlalu cantik,
serta tatapan tajamnya pada teman-temannya, mungkin sudah ada siswa perempuan yang memukulnya. Tang San hanya menyapu matanya ke sekeliling mereka, ekspresinya dengan sangat cepat pulih menjadi normal. Sikapnya tidak hanya seperti anak berusia 13 atau 14 tahun, jadi tentu saja dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Ketiganya membeli sarapan dan duduk di sudut menghadap jendela. Sementara Oscar makan, dia merendahkan suaranya untuk berkata kepada Tang San, "Aku benar-benar tidak boleh sarapan bersama denganmu." Tang San dengan bingung berkata, "Mengapa?" Oscar tidak menyembunyikan rasa irinya sedikit. "Apa kau tidak memperhatikan semua siswi menatapmu? Seolah-olah mereka gatal untuk memakanmu. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu tidak ada di sini, semua tatapan ini tertuju padaku." Xiao Wu cemberut, "Kamu pemburu rok, putar kepalamu dan aku akan memberitahu Rongrong." Makan dari wajan dan masih menatap panci. "Jangan bilang kamu masih ingin merayu wanita." Wajah Oscar berkedut, dan dia buru-buru memasang ekspresi datar. "Xiao Wu, jangan lakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Jika kamu berbicara omong kosong di depan Rongrong, jaga agar kakak tidak berbicara hal bodoh tentang kamu." "Bagaimana saya merayu wanita? Saya hanya melihat gadis-gadis dengan apresiasi tertentu. Selain itu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Rongrong saya. Rongrong saya adalah keindahan surgawi. Hanya saja, setiap orang memiliki kesombongan. Sebagai seorang pria bagaimana saya tidak bisa mengharapkan perhatian dari wanita seusia saya?" Xiao Wu mendengus sedih, menusuk Tang San di sisinya. "Ge, apa kamu berharap perhatian gadis lain?" Tang San pada dasarnya tampaknya tidak memperhatikan sinyal yang diberikan Oscar kepadanya, dan segera menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, saya tidak ingin mencari masalah untuk diri saya sendiri. Lihat saja Mubai dan Zhu Qing. Jika bukan karena Mubai memiliki semua pacar itu, mungkin Zhu Qing tidak akan selalu bersikap seperti itu padanya." Mendengar Tang San mengatakan ini, Xiao Wu langsung bangga pada dirinya sendiri, menunduk ke arah Oscar. "Lihat, Geku tidak sekotor kamu. Kamu adalah paman sosis besar yang vulgar, Geku sejernih es dan sebersih giok Thousand Hands Asura." Xiao Wu, sarapan saja, jangan membuatku memuntahkan makananku. Oke. Apakah kata, sejernih es dan bersih seperti giok, digunakan untuk menggambarkan pria? Xiao Wu terkikik, berkata, "Lalu deskripsi apa yang harus digunakan? Tidak ternoda bahkan oleh setitik debu?" Oscar segera mengangkat mangkuk nasi di tangannya, benar-benar tidak tahan. "Bukankah aku harus pindah tempat?" "Xiao Wu, kamu benar-benar pemuja ge yang paling fanatik. Mungkin Anda bahkan akan mengatakan bahwa kentutnya harum." Xiao Wu dengan marah berkata, "Kamu kentut?" Beberapa orang mencoba makan. "Lihat atau aku akan memberimu ikat pinggang, membuatmu terbang melalui jendela." "Jangan, kamu membuatku takut." Oscar kembali meletakkan mangkuk nasi di atas meja, bertanya pada Tang San dengan suara rendah, "Katakan padaku, San kecil, bagaimana kamu melatih Xiao Wu untuk menjadi begitu kuat padamu? Ajari aku sedikit, oke? Jika Rongrong bisa seperti ini dengan saya benar-benar bisa mati bahagia." Tang San menatapnya sekilas, menelan seteguk makanan. "Saya akan memberi Anda satu kata, ketulusan. Jika Anda membiarkan orang lain merasa Anda memperlakukan mereka dengan tulus, orang lain mungkin memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Sebenarnya, Ao kecil, kamu mungkin tidak berpikir begitu, tapi menurutku Rongrong memperlakukanmu sedikit berbeda dari kami. Saya menemukan itu ketika kami meninggalkan hutan besar Stardow. Anda harus bekerja lebih keras. Mengejar Rongrong tidak bisa sesederhana itu, di belakangnya ada 7 harta karun genteng sekolah. Selain membuatnya memperlakukanmu dengan baik, kamu masih harus meningkatkan kekuatanmu sendiri sejauh mungkin. Dengan cara ini kamu bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga Rongrong." Oscar mengangguk dengan sungguh-sungguh, Ini saran yang sangat konstruktif. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius." "Tang San, apakah Tang San ada di sini?" Saat ketiganya sedang makan dan mengobrol, tiba-tiba beberapa siswa Akademi Shrek datang berlarian dari luar, berteriak dan menjerit saat mereka memasuki ruang makan. "Mencari saya?" Tang San menatap kosong, dia pasti tidak mengenal siswa-siswa ini. Tepatnya, di Akademi Shrek, selain Shrek Seven Devils lainnya, dia hanya mengenal Tai Long yang telah bertarung dengannya kemarin. Para siswa yang berlari ke aula dengan sangat cepat melihat Tang San dan segera berlari tanpa ragu-ragu. Siswa di depan berteriak dengan keras, "Tang San, cepat, lihat cepat." Tai Long dan yang lainnya kembali lagi. Tang San tampak teralihkan sejenak, tidak bisa menahan sedikit pun amarah dari dalam. "Apa?
Masih belum selesai? Ayah Tai Long datang ke sini lagi? Meskipun dia mengundurkan diri ke pertempuran lain, dia sendiri takut dia akan bisa menang atas Raja Tai Nuo yang kuat. Tetapi jangan lupa bahwa sekarang dia memiliki Oscar di sisinya. Dia hanya membutuhkan Oscar untuk memberinya jamur terbang agar dapat memanfaatkan keuntungan terbesar dari senjata tersembunyinya. Setelah Tai Nuo diracuni, maka kemenangan tetap menjadi miliknya. Cacat terbesar dari Spirit Master tipe kekuatan adalah kecepatan dan jangkauan serangan. Selama dia bisa memahami bagian ini, mereka tidak menakutkan. Tepatnya, Spirit Master tipe kekuatan bisa menampilkan kekuatan mereka dengan baik dalam pertempuran skala besar. Para siswa berlari ke Tangsan, ekspresi mereka sangat aneh. Pemimpin berkata, bukan hanya ayah Tai Long yang datang, kali ini bahkan kakeknya ada di sini. Tidak mungkin. Xiao Wu dan Oscar berteriak dengan satu suara. Duel Tangsan dan Tai Long hanyalah konflik internal antara dua siswa akademi. Meskipun Tai Long tidak dipukuli dengan ringan, Tangsan masih memulai dengan lembut, setidaknya tidak menyebabkan dia cedera permanen. Setelah mengalahkan Tai Nuo kemarin, dia juga segera membantu detoksifikasi. Meskipun kerugian Tai Nuo tidak kecil, itu bukanlah masalah kebencian yang dalam dan penyesalan yang besar. Hati Tangsan bergerak sedikit, dan dia menoleh ke Xiao Wu di sampingnya. Xiao Wu, cari wakil dekan Zhao Wuji. Little Lao, ayo kita lihat. Flender dan Liu Erlong sama-sama mengikuti Grandmaster dan Dai Mubai untuk berburu makhluk roh. Dengan mereka pergi, urusan akademi secara alami akan jatuh pada wakil dekan dari Akademi Shrek, dan juga yang terkuat di akademi, Raja Cerah tanpa gerak Zhao Wuji. Meskipun kekuatan guru jiwa tidak selalu sebanding dengan usia mereka, dari roh warisan keluarga Tai Long, Tangsan menduga bahwa kakek Tai Long sangat mungkin adalah suatu kekuatan, bahkan mungkin melampaui peringkat ke-70. Dia tidak akan memiliki kesempatan melawan lawan peringkat ke-70. Ini harus diselesaikan oleh para guru. Pada saat yang sama Tangsan juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Tai Long. Mungkinkah tindakan mereka ditujukan padanya? Xiao Wu pergi dengan cepat, sementara Tangsan dan Oscar meninggalkan ruang makan di tengah kerumunan siswa, dengan cepat pergi bersama ke arah gerbang akademi. Di ruang makan banyak siswa yang masih belum selesai sarapan tetapi tidak tahan makan, berpikir bahwa menonton acara itu lebih penting. Di luar gerbang Akademi Shrek, Tai Long dan Tai Nuo berdiri di kedua sisi seorang lelaki tua. Tetua ini memiliki rambut dan janggut yang beruban, rambut pendek yang menonjol seperti jarum baja di bagian atas kepalanya. Perawakannya tampak hampir sama dengan Raja Tai Nuo yang kuat, hanya ekspresinya yang bahkan lebih muskil. Berdiri di sana dia memberi orang semacam kesan tidak marah tapi kuat. Dari penghormatan di mata Tai Long dan Tai Nuo saat mereka memandangnya, dapat dilihat seperti apa posisi lelaki tua ini dalam keluarga mereka. Kakek, aku mohon, kembalilah. Jika terus seperti ini, saya benar-benar tidak akan bisa menunjukkan diri saya di akademi. Tai Long memohon kepada kakeknya dengan senyum pahit. Orang tua yang berdiri di sana antara dia dan Tai Nuo memang kakeknya, Tai Tan. Dia juga kepala klan. Tai Tan memegangi tangannya di belakang punggungnya, melirik cucunya dengan dingin. Diam. Hanya dengan dua kata ini dia telah benar-benar memaksa Tai Long. Apalagi Tai Long, bahkan Tai Nuo pun tidak mengerti mengapa kakek ini benar-benar bersikeras mengikuti mereka ke Akademi Shrek hari ini. Setelah kembali kemarin, Tai Nuo tidak berani menyembunyikan apapun dan menjelaskan seluruh masalahnya. Hasil yang didapatnya adalah tamparan di wajah kakek Tai Tan dan kehilangan muka. Pada cahaya pertama pagi ini, Tai Long dan Tai Nuo sama-sama telah bersiap untuk tidur karena luka mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi telah diseret oleh kakek dan langsung dibawa ke akademi. Kakek belum memberitahu mereka apa yang dia lakukan, tetapi bahkan Tai Nuo hanya bisa diam di depan sikapnya yang sombong. Tai Nuo memahami dengan sangat jelas bahwa ayahnya ini bukanlah seseorang dengan temperamen yang baik, bahwa sifat melindungi kesalahan seseorang bahkan lebih sulit untuk diatasi daripada kesalahannya sendiri. Sangat mungkin dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Awalnya, jika bukan karena ini, maka klannya tidak akan. Memikirkan hal ini, Tai Nuo tidak bisa menahan nafas diam-diam, dalam hatinya berdoa agar kakek tidak terlalu gegabah. Bagaimanapun, Tangsan itu hanyalah seorang anak remaja. Kakek tidak akan terlalu serius dengannya. Saat itulah Tangsan dan Oscar keluar dari akademi di tengah kerumunan siswa lain. Saat Tangsan pertama kali melihat kakek Tai Tan, dia tidak bisa menahan jantungnya untuk berkontraksi. Peningkatan mata setan ungu ke tingkat benih sawi memungkinkannya untuk melihat tidak hanya apa yang ada di permukaan. Dalam sekejap dia bisa melihat bahwa kakek ini mungkin bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan.
Meskipun dia sendirian, berdiri di sana dia menyerupai gunung yang menjulang tinggi, tak tergoyahkan. Siapa Tang San? Tai Tan bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya agak tua, itu masih memberi orang perasaan nyaring. Kata-kata yang penuh dengan kekuatan itu sepertinya bahkan membuat udara di sekitarnya bergetar. Saya. Tang San dengan tidak tergesa-gesa melangkah maju, pada saat yang sama mendorong kekuatan roh di dalam tubuhnya ke kondisi puncaknya, bersiap untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Kemarin kamu yang melukai putra dan cucuku? Tai Tan bertanya dengan acuh tak acuh. Tang San mengangguk sekali, iya. Dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dari sudut pandangnya, ketika guru jiwa yang begitu tangguh datang mencarinya untuk masalah seperti itu, penjelasannya tidak akan berarti apa-apa. Baik. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata Tai Tan, dan perasaan kuat yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tai Nuo dan Tai Long yang berdiri di sampingnya tidak tahan dan keduanya secara bersamaan didorong mundur 4 atau 5 langkah sebelum mereka bisa berdiri dengan mantap. Termasuk Tang San dan Oscar, semua siswa Akademi Shrek secara kolektif mundur selangkah. Atmosfer menjadi kental seperti cairan dalam sekejap. Anda melukai putra dan cucu saya karena kurangnya keterampilan mereka. Tapi klan satu kekuatan saya tidak terlalu tidak kompeten. Sebagai yang besar, saya tidak akan memanfaatkan yang kecil, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Tai Tan berkata dengan tenang. Tang San menatap lurus ke arah rekannya. Taruhan apa? Tai Tan dengan santai melambaikan tangannya, dan sebatang dupa terbang dari lengan bajunya, terbang 10 meter lurus seperti panah kepaku ke gerbang akademi yang tidak jauh, tongkat dupa menyala secara bersamaan. Melihat pemandangan ini, para siswa Shrek tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis secara bersamaan, bahkan Oscar pun tidak dapat menahan untuk memaki-maki dalam hati. Persetan denganku. Gerbang akademi sebenarnya dibuat dari besi murni. Seberapa lemah dupa itu? Hanya mengandalkan kekuatan melempar dupa lebih dari 10 meter untuk menembus gerbang. Tanpa ada kerusakan pada dupa, kekuatan macam apa ini? Tang San melihat lebih dari yang lain. Alasan dupa tersulut bukanlah karena telah dinyalakan terlebih dahulu, tetapi karena telah bergerak terlalu cepat dan tersulut dari gesekan dengan udara, tapi hanya mata setan ungu miliknya yang cukup tajam untuk menangkap detail sekecil ini. Saya tidak akan menyerang, saya juga tidak akan melepaskan semangat saya. Selama Anda bisa menahan tekanan yang saya lepaskan sampai dupa ini habis terbakar, itu akan menjadi kemenangan Anda. Saya akan meminta Tai Nuo dan Tai Long Koutou kepada Anda untuk meminta maaf. Jika tidak, saya ingin Anda menjadi anggota klan satu kekuatan kami. Ini tidak adil. Sebelum Tang San dapat berbicara, Oscar bergegas untuk berbicara. Dia tahu karakter Tang San bahkan lebih tegas daripada Dai Mubai. Jika kebetulan dia setuju, dia tidak akan bisa menariknya kembali. Memelototi Tai Tan dia berkata, jika Anda kalah, putra dan cucu Anda hanya perlu bersujud meminta maaf. Meskipun mereka akan kehilangan sedikit muka, tetap saja bukan kerugian besar bagi mereka. Tapi jika sang kecil kalah, dia harus bergabung dengan klanmu, terikat seumur hidup. Bagaimana ini adil? Oscar sengaja menurunkan kecepatan pidatonya agar dupa yang ada di pintu gerbang bisa menyala lebih banyak. Dalam kepintaran kecil, bahkan Tang San tidak bisa dibandingkan dengannya. Tai Tan dengan tenang berkata, lalu menurutmu bagaimana itu harus dilakukan? Kata-katanya tidak ditujukan pada Oscar, melainkan langsung bertanya pada Tang San. Oscar buru-buru ikut campur, sangat sederhana. Jika Anda kalah, Anda akan meminta mereka bergabung dengan klan Tang San. Oh, kamu juga punya klan? Tai Tan memandang Tang San, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Kali ini, Tang San angkat bicara. Ya, klan saya disebut Sekte Tang. Sekte Tang? Tai Tan mencari-cari otaknya sejenak, tetapi tidak memiliki ingatan tentang sekolah seperti itu. Apalagi yang tangguh. Dia langsung percaya bahwa ini hanyalah sekolah kecil yang biasa-biasa saja. Dia segera mengangguk tanpa ragu-ragu, berkata, baik. Itu sudah disetujui. Jika saya kehilangan putra dan cucu saya akan bergabung dengan sekte Tang Anda. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda hanya perlu mundur melebihi jarak 20 meter dari saya atau jatuh ke tanah. Saya akan menarik kekuatan saya. Mata Oscar menunjukkan cahaya licik, diam-diam meletakkan sosis pemulihan di tangan Tang San, lalu dengan cepat menarik diri. Dia sangat jelas tentang perlawanan Tang San. Awalnya di Akademi Kekaisaran Surga Dou dia telah menahan tekanan roh Dou Luo untuk waktu yang sangat lama, bukan hanya dari sebatang dupa.
Fogi lama ini juga tidak bisa menjadi judul Douluo. Bahkan jika dia juga seorang spirit Douluo, Tang San benar-benar tahan. Selain itu, dia masih menyimpan sosis pemulihannya. Bekerja keras, San kecil, mendapatkan 2 budak tidaklah buruk. Sebagai orang yang terlibat, Tang San tidak menyukai Oscar. Meskipun dia pernah sekali di peringkat 33 menahan tekanan kuat yang dapat dihasilkan oleh judul Douluo, dan lebih jauh lagi pada kesempatan ini membuka meridian penetrasi, dia yakin bahwa tekanan yang akan diberikan lelaki tua ini kepadanya hanya akan lebih besar. Karena, dia juga seorang spirit Douluo. Pada saat itu, spirit Douluo Zilin adalah guru jiwa sistem kontrol, dan tidak memiliki kekuatan roh yang begitu kuat. Tapi seluruh keluarga Titan adalah spirit master tipe kekuatan murni. Tekanan yang bisa dia hasilkan tidak dapat disebutkan dalam satu nafas. Titan tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang batang dupa yang dibakar selama diskusi mereka sebelumnya. Setelah sekali lagi menunjukkan bahwa Tang San harus berhati-hati, lingkungan mulai berubah. Para siswa yang berdiri di sekitar menyaksikan pertarungan semua bisa melihat udara antara Tang San dan Titan berubah, beriak seperti permukaan air, tetapi tidak ada yang bisa dirasakan. Tetapi pada saat itu ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, benar-benar menarik satu langkah. Di saat yang sama dia segera melepaskan semangatnya. Jika berbicara tentang tekanan yang diberikan roh Douluo Zilin kepadanya sebagai sungai besar yang tak berujung, maka tekanan yang diberikan Titan ini lebih seperti ombak yang mengamuk dan lautan yang menggembung. Kekuatan opresif mengamuk yang melonjak dengan keras mengisi setiap bagian tubuh Tang San dalam sekejap. Tang San bahkan bisa mendengar tulangnya mulai membuat suara kecil di bawah tekanan. Mata tajam Titan menunjukkan keheranan. Untuk memenangkan taruhan ini, dia telah melepaskan sekitar 60% tekanannya sejak awal. Baginya, pihak lain hanyalah penatua roh peringkat 37. Ini saja sudah cukup untuk menekan musuh. Di permukaan, Titan tampak sangat berani dan kuat, tetapi kenyataannya pikirannya sangat teliti. Sejak datang ke sini, bahkan dalam diskusi sebelumnya dan proposal taruhan, dia belum mengatakan apa-apa tentang level Spirit Master apa dia. Tapi dia tahu pangkat kekuatan roh Tang San. Kemarin setelah Tai Nuo dan Tai Long kembali dan menggambarkan pertempuran mereka dengan Tang San, Titan segera menyadari bahwa Tang San jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Oleh karena itu dia datang secara pribadi, apapun statusnya. Salah satu alasannya adalah untuk melihat seperti apa anak muda Tang San itu, yang lain juga dengan harapan dapat merekrutnya sebagai kekuatan masa depan klannya. Klannya sudah mulai menurun, bagi Titan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nama panggilan Tai Nuo adalah Raja yang kuat, dan gelar Titan selanjutnya adalah Dewa yang kuat. Semangatnya juga tipe kekuatan murni. Pada saat yang sama, seperti yang telah ditentukan Tang San, kekuatan rohnya telah mencapai tingkat ke-80, dia adalah roh Douluo yang tangguh. Tingkat tepatnya adalah peringkat 86. Budidaya Spirit Master semuanya memiliki kecenderungan masing-masing, hanya dengan sistem serangan kekuatan, sistem pertahanan, sistem kontrol, sistem serangan ketangkasan, sistem makanan, sistem tambahan dan sebagainya memiliki aspek yang membedakan. Tapi, tidak peduli kecenderungan kelas itu, sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh yang semuanya hanya memiliki satu atribut tambahan. Menggunakan Tang San sebagai contoh, meskipun cincin roh untuk roh rumput perak birunya sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan rumput perak birunya, mengikuti rute sistem kontrol, semua kemampuan yang muncul setelah menambahkan cincin roh semuanya agak berbeda. Ini disebabkan oleh sifat cincin roh yang beragam. Selain ketahanan, rumput perak biru masih memiliki duri, racun, jaring laba-laba, dan semua jenis kemampuan yang berpusat pada ketangguhan. Meskipun mereka memiliki efek komplementer, tidak dapat disangkal bahwa cincin rohnya tidak mengikuti satu atribut. Secara umum, menambahkan cincin roh semacam itu adalah pilihan terbaik, itu dapat memberikan pertumbuhan komprehensif dalam sistem ini. Cincin roh yang dipilih Tang San bisa dikatakan sebagai hasil dari perhitungan yang cermat dari Grandmaster. Jika seseorang ingin memiliki cincin roh yang semuanya hanya mengikuti satu atribut tambahan, hanya ada satu kemungkinan. Itu untuk mendapatkan cincin roh dari jenis binatang roh yang sama setiap saat. Menemukan makhluk roh tipe kekuatan 10 tahun tidaklah sulit. Menemukan makhluk roh 100 tahun dengan jenis yang sama tidaklah menantang. Bahkan makhluk roh tingkat 1000 tahun dengan tipe yang sama dapat ditemukan. Tapi, saat ini terus berlanjut, menemukan makhluk roh berturut-turut dari jenis yang sama akan menjadi lebih sulit secara geometris. Terlebih lagi, hanya mengikuti satu jalur sempit saat menambahkan cincin roh akan menyebabkan kelemahan ekstrim. Itu adalah kemampuan yang luar biasa. Saat menghadapi lawan yang berbeda,
Kemampuan beradaptasi seseorang akan kurang dari master roh biasa. Seseorang akan menjadi kuat hanya dalam beberapa hal, namun mengikuti jalan yang sempit saat menambahkan cincin roh juga akan memberikan keuntungan terbesar untuk memaksimalkan atribut yang satu ini. Berjalan di rute tipe kekuatan sendirian seperti trio keluarga Tai, ini juga tepatnya arti klan kekuatan. Tai Tan berada di peringkat ke-86, tetapi bahkan di antara judul Do Uluo tidak banyak yang bisa mengungguli dia dalam hal kekuatan. Sama seperti peringkat 58 Tai Nuo memegang keunggulan lebih dari peringkat 76 Zhao Wuji jika seseorang menghitung kekuatan saja. Sebagai Spirit Master tipe kekuatan murni, tekanan yang dilepaskan Tai Tan secara alami juga didasarkan pada kekuatan. Meskipun tampaknya dia tidak menggunakan roh atau kemampuannya, itu sepertinya memberi Tang San sedikit kelonggaran. Pada saat yang sama dia membatasi waktu. Tetapi pada kenyataannya, menghadapi tekanan guru jiwa atribut murni adalah masalah yang sangat menakutkan. Setiap kali udara terdistorsi, Tang San merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan oleh tekanan luar biasa ini. Perasaan seperti ini bahkan belum muncul saat dia menghadapi Du Gubo. Meskipun tekanan yang diberikan Du Gubo kepada Tang San besar, itu sebagian besar bersifat mental. Tapi sekarang menghadapi dewa yang kuat Tai Tan, tekanannya adalah kekuatan murni. Blue Silver Grass menyembur keluar dari Tang San. Seperti terakhir kali itu menutupi tubuhnya dalam kepompong besar yang bergelombang secara ritmis. Mengandalkan teknik controlling keren cacing dragon miliknya, dia melakukan yang terbaik untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh tekanan itu. Tetapi Tang San dengan sangat cepat menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya tekanan, efek Blue Silver Grass semakin berkurang. Sudah sangat sulit untuk memindahkan rumput perak biru di depan. Dupa terbakar perlahan saat Tai Tan dan Tang San saling berhadapan, diam-diam bertarung dengan sangat berbahaya. Tongkat dupa masih belum membakar sepertiga, tapi pakaian Tang San sudah basah kuyup. Menggertakkan giginya, dia menahan dengan getir. Seiring waktu berlalu, Tai Tan semakin tercengang. Kekuatan yang dia gunakan telah meningkat dari 60% dari kekuatan penuhnya menjadi 70, apalagi peringkat 37, bahkan guru roh peringkat 47 mungkin tidak dapat bertahan. Pemuda ini secara tak terduga bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Sepertinya dia benar datang ke sini. Sekarang, Zhao Wuji dan kerumunan guru telah datang ke gerbang akademi yang dipimpin oleh Xiao Wu, dan dengan cepat mengetahui keadaan dari siswa di sekitarnya. Guru Xiao, cepat hentikan mereka. Xiao Wu agak tidak sabar berkata. Tatapan Zhao Wuji tertuju pada Tai Tan, dan ekspresinya jelas menjadi berat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, mereka sudah bertaruh, yang lainnya harus menunggu sampai taruhan mereka berakhir. Taruhan antara Spirit Master itu sakral. Jika kita menghentikan mereka sekarang, saat Tang San kemudian bergabung dengan dunia guru jiwa, dia tidak akan memiliki kepercayaan atau kedudukan. Hanya, mengapa lawannya menjadi orang tua ini? Saya khawatir kali ini akan merepotkan. Kamu kenal dia? Bukankah itu kakek Tai Long? Zhao Wuji dengan serius berkata, tentu saja saya kenal orang tua ini. Awalnya itu karena saya tidak sengaja melukai anggota klannya, dan dikejar kemana-mana, saya pergi dengan Flender untuk mengelola Akademi Shrek. Apa? Dia bahkan lebih ganas darimu? Ketika Xiao Wu mendengar Zhao Wuji mengatakan ini, dia langsung panik. Zhao Wuji mengangguk dengan ekspresi jelek, orang tua ini sangat menakutkan, kekuatannya melebihi peringkat ke-80, roh Do Uluo. Jika itu adalah spirit Do Uluo lainnya, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk mempertaruhkannya. Tapi menghadapinya, saya tidak akan punya kesempatan. Dia adalah guru jiwa tipe kekuatan murni, dan teror kekuatannya bahkan melampaui sebagian besar judul Do Uluo. Jika saya, sebagai pengikut jalur kekuatan lainnya, bertemu dengannya, saya bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas. Tekanan kekuatan yang dia keluarkan bahkan sebanding dengan judul Do Uluo. Hampir tidak mungkin untuk melawan tanpa kekuatan roh peringkat 60. Itu sebabnya aku bilang si kecil San dalam masalah besar kali ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Wajah kecil Xiao Wu yang menawan memerah karena cemas. Saat ini dia tidak dapat membantu mengingat Daming dan Erming. Jika mereka berdua ada di sini, apakah perlu takut pada kekuatan orang tua itu? Tapi, air yang jauh tidak akan membantu rasa haus di dekatnya. Zhao Wuji mengatakan taruhan tidak dapat diganggu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Tidak bagus, bagaimanapun dia masih tidak bisa membiarkan San kecil terluka. Memikirkan hal ini, Xiao Wu tidak bisa menahan teriakan keras. Jika kamu tidak tahan maka menyerah.
Tang San secara alami tidak dapat membalasnya. Tetapi ketika dia mendengar suara Xiao Wu, perhatiannya sedikit bergeser, dan tekanan yang luar biasa segera memanfaatkan celah itu. Tang San membuat suara sendawa, menyemburkan seteguk darah. Menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memasukkan sosis besar ke dalam mulutnya, dia mengunyah dan menelan. Mengandalkan panas yang menyebar dari sosis pemulihan ini, dia hanya berhasil bertahan tanpa pingsan. Ketika Zhao Wuji mendengar teriakan Xiao Wu, dia segera tahu itu jauh dari membantu dan buru-buru menutup mulutnya. Jangan ganggu dia. Pada saat ini gangguan eksternal apapun akan mempengaruhi perhatiannya. Little Sun adalah anak yang pintar. Dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Dia masih belum mencapai batas. Jika bahaya yang benar-benar tidak dapat dia tanggung muncul, maka dia akan bertindak tanpa diberitahu. Jaket robek, 8 tombak laba-laba dengan cepat menjulur dari punggung Tang San dengan cahaya dingin yang diredam. 4 tombak laba-laba bagian bawah mendorong langsung ke tanah yang baru digali, menopang tubuhnya. 4 tombak laba-laba atas bergoyang sedikit, cahaya merah dan putihnya menjadi sangat menyilaukan. Keterampilan misterius surganya benar-benar terkandung di dalam tubuh Tang San oleh tekanan. Dalam keadaan ini, Tang San menemukan bahwa efek medis dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka di dalam dirinya sebenarnya menyatu dengan cepat, membuat tubuhnya bahkan lebih tangguh. Skill Mysterio 7 juga beredar dengan panik, melarutkan gelombang demi gelombang tekanan. Tongkat dupa yang dimasukkan ke gerbang Akademi Shrek sudah terbakar lebih dari setengah jalan. Keringat terus-menerus menetes di bagian depan jaket Tang San. Semua bajunya sudah menempel di kulit, seakan-akan dia baru saja dikeluarkan dari air. Tai Tan sudah agak tidak sabar. Ketika 8 tombak laba-laba di punggung Tang San keluar, dia segera melihat prediksi akhirnya. Mengandalkan pelepasan Eight Spider Lunge, kemampuan Tang San untuk menahan tekanan meningkat dengan jelas. Mungkinkah itu tulang roh? Bahkan lebih satu di luar 6 tulang roh biasa, tulang roh eksternal? Pikirannya melonjak, Tai Tan membuat keputusan tegas untuk merekrut pemuda ini tidak peduli bagaimana dia harus melakukannya. Jika itu benar-benar tulang roh eksternal, maka tidak heran bahkan putra kekuatan roh peringkat 58 telah kalah. Prospek pemuda ini tidak terbatas. Tang San sendiri tidak menyadari bahwa seiring dengan penampilannya yang secara bertahap sangat cemerlang, mengandalkan bakat alaminya sendiri dan bakatnya dalam pengetahuan rahasia sekte Tang, dia secara bertahap menarik minat setiap kekuatan besar. Untuk segera mengakhiri pertempuran, Tai Tan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Terlepas dari keberadaan tulang roh eksternal Tang San, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi pemuda ini untuk menahan tekanan yang bisa dia berikan. Celah kekuatan roh benar-benar terlalu besar, dan terlebih lagi kekuatannya berada di level judul Douluo. Bahkan jika dia harus melukainya sedikit, dia akan memukulinya terlebih dahulu dan mempertimbangkannya nanti. Dengan pemikiran ini, Tai Tan secara langsung meningkatkan tekanan yang dia berikan pada Tang San dari 70% menjadi 90%. Distorsi yang awalnya berirama di udara langsung menjadi lebih cepat, riak-riaknya menjadi seperti gelombang yang bergerak ke arah Tang San. PU, lagi-lagi seteguk darah dimuntahkan. Dengan tekanan yang tiba-tiba meningkat hampir sepertiga, Tang San tidak dapat bertahan lebih jauh. Meskipun dia sudah memperkirakan kekuatan lawan yang sangat tinggi, dia masih belum melihat semuanya. Apakah dia akan kalah? Apakah dia benar-benar kalah? Tidak. Tang San memandang Tai Tan di hadapannya. Orang tua itu masih memiliki ekspresi yang tenang, pakaiannya bahkan tidak bergeser. Penuh dengan martabat arogan yang tak tertahankan. Dalam sekejap Tai Tan tiba-tiba melihat mata Tang San bersinar tanpa peringatan, 2 sinar ungu keemasan keluar dari mata Tang San.